Katolik selama-lamanya, amin. Oh iya, sola fide ya, sebuah doktrin yang katanya sudah ada sejak zaman Paulus, tetapi entah bagaimana baru benar-benar muncul di abad ke-16 setelah Martin Luther memutuskan bahwa 1500 tahun kekristenan sebelumnya ternyata salah membaca Alkitab. Ini menarik sekali, bukan? Kalau benar sola fide adalah ajaran yang eksplisit dan utama dalam Alkitab, kita tentu akan menemukannya dalam tulisan-tulisan para bapak gereja, konsili ekumenis, atau setidaknya dalam tradisi gereja pertama. Tapi kenyataannya, tidak ada satupun tokoh Kristen sebelum reformasi yang mengajarkan keselamatan hanya oleh iman tanpa keterlibatan perbuatan baik. Justru kitab Yakobus bab 2 ayat 24 terang-terangan menyatakan bahwa manusia dibebaskan bukan hanya oleh iman. Mungkin Rasul Yakobus perlu direvisi ulang supaya selaras dengan dogma Luther, ya. Lalu ada klaim bahwa Patrus Allegro atau siapapun yang berani meragukan sola fide hanyalah korban indoktrinasi gereja Katolik. Ya, sebuah tuduhan yang cukup lucu, mengingat ajaran sola fide justru datang dari seseorang yang memutuskan untuk menyingkirkan kitab-kitab yang tidak cocok dengan teorinya, termasuk hampir saja menyingkirkan kitab Yakobus dari Alkitab, bukan? Dan bagaimana dengan indulgensi? Tentu ada penyalahgunaan dalam praktik, tetapi membayangkan bahwa seluruh gereja Katolik didirikan di atas proyek halusinasi, ini humor teologis yang luar biasa. Ya. Konsili Trente tidak merevisi dogma iman dan perbuatan, dia hanya menegaskan kembali ajaran yang selalu diajarkan sejak awal. Jika Luther benar-benar ingin memurnikan ajaran gereja, mengapa hasil dari reformasi adalah ratusan denominasi yang saling bertentangan satu sama lain dalam doktrin, baku naik sembarangan di situ? Kesimpulannya, sola fide bukanlah ajaran kuno yang ditemukan kembali oleh Luther, melainkan eksperimen teologis abad ke-16 yang kemudian dijual sebagai kebenaran Alkitabiah. Jika seseorang ingin mempercayainya, silakan, tetapi jangan coba-coba menjualnya sebagai sesuatu yang telah diajarkan sejak zaman para rasul. Good job, Romo Martin, sahabatku yang terkasih dalam Kristus. Heretik itu kan. Sola fide murni, dia menghilangkan perbuatan. Dan kata fide itu memang ada di kitab suci, tapi sola tidak ada di dalam kitab suci. Kita hanya menemukan kata sola, hanya iman, tapi dikerjakan oleh cinta, hanya di Galatia 5 ayat 6. Hanya di situ saja dikatakan sola fide, tetapi dikerjakan oleh apa? Ini yang kita mau koreksi sedikit. Oke, selamat datang. Kita hanya 2 kesempatan kita menemukan hanya iman. Tetapi Yakobus dalam bentuk pertanyaan. Tetapi di dalam Galatia, Paulus punya surat. Dia bilang hanya iman yang apa? Ini mau baca Galatia dulu? Galatia dulu. Oke. Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ingat itu. Hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Si. Andre, John, hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Kalian bayangkan tanpa kasih. Karena itu iman saja. Walaupun aku mempunyai iman yang sempurna untuk pindahkan gunung, kalau aku tidak punya kasih, aku tidak berguna sama sekali. Hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nona, engkau tahan dulu. Loncat ke ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih.
Dan contoh kecil untuk bernubuat dan berbahasa roh, yang pertama engkau harus miliki adalah kasih. Kejarlah kasih. 1 Korintus 14 ayat 1. 1 Korintus. Kalau tanpa kasih, engkau bilang engkau bernubuat, makanya yang mereka bilang KKR di sana sini, mereka yang bilang berbahasa roh di sana sini, yang pertama harus memiliki kasih, bukan iman. Lanjut dibaca. Baca 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan berusahalah memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Bukan Artinya yang pertama mereka harus punya apa? kasih. Mereka harus punya apa? Kasih. Kasih. Kalau tidak, bagaimana kalau tidak mempunyai kasih? Oke, Tidak itu dari berguna. Paulus. Tidak berguna. Sama dengan gong yang gemerinci. KKR berbahasa roh, standar adalah kasih itu apa sekarang? Kasih itu, kita kembali ke belakang, Nona. Kembali ke belakang, Nona. Di 1 Korintus 13, tapi mulai dari ayat 4. Ada 15 kriteria kasih. Dan saya mau tanya, semua pendeta punya 15 kriteria itu untuk mengatakan bahwa iman, walaupun aku mempunyai iman sebesar sempurna untuk memindahkan gunung, kalau aku tidak mempunyai kasih. Sekarang kita mau lihat 15 kriteria tentang kasih. Ayat 4-nya, Nona. Selanjutnya. Kasih itu sabar. Kasih itu baik hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, tetapi nubuat akan berakhir. Bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Lanjut. Oke, cukup, Lona. 15 kriteria tentang kasih. Di mana sola fide di sini? Di mana sola fide di sini? Oke, menurut Paulus punya. Karena kita sama itu kita. Sekarang menurut Yakobus. Nona, Yakobus 2. Yakobus 2 ayat 14. Yakobus 2 ayat 14. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ini pertanyaan ya. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Langsung ke 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Makanya Paulus jelaskan dalam Galatia 5 atau 5:6 tadi, bab 5 ayat 6. Hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Ayat 24, Nona. Jadi, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ini kita garis bawahi kata ada 3 kali. Yang tadi Yakobus yang di atas tadi ayat 14, yang di bawah ayat 24 dia ulangi kembali. Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan dia tutup mulia ayat 26-nya. Sebab
Sebagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan mati. Apakah kalian tahu, kita semua tahu, ketika Luther menulis seperti ini. Loco caritativ ponemos fidem. Di tempatnya belas kasih, letakkanlah iman. Berarti kontra biblis, anti biblis pandangan sola fide ini. Selama-lamanya